Oh iya, ada yang lupa teman-teman. Saya biasanya kalau masuk RBW, saya lupa ini. Saya biasanya bakar gaharu ya, gaharu asli. Ini fungsinya bukan untuk yang mistis-mistis, bukan. Bukan untuk parfum juga bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Mancing Apung Tim. Oke teman-teman, ini salah satu Twitter yang menghadap ke belakang ya, Twitter inap yang menghadap ke belakang. Di sini ditempati 4 sarang, tuh 2. Yang di sini belum jadi ya, belum jadi karena barusan saya panen kemarin. Ini menghadap ke belakang, tuh itu pintu keluar saya itu. Ini lar. Oke teman-teman, mohon maaf berapa hari ini saya tidak bisa mengupload video dikarenakan saya ada insiden sedikit ya. Kaki saya terkena potongan sarden. Ini mudah-mudahan lah ini video tidak di melanggar ya, karena memperlihatkan luka ya. Tapi saya lihat gambar sedikit aja. Tuh. Jadi kaki saya dijahit karena tidak terkena seng, karena terkena seng. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang ventilasi dan pencahayaan yang direquest teman tadi malam ya. Oke, kita lanjut videonya. Oke teman-teman, inilah ventilasi saya ya. Ventilasi saya tidak menggunakan paralon, saya menggunakan ventilasi panjang. Ini ukurannya 4 meter ya, satu papan. Tetapi ventilasi ini sudah full saya tutup. Oke, kita lihat ke dalam. Kenapa saya tutup? Itu ada alasan tersendiri ya untuk saya. Karena saya sudah mempelajarinya di RBW saya sendiri. Jadi intinya ventilasinya harus saya tutup. Oke, ini ventilasinya Mas Entar tadi. Nah, ini ventilasi yang tadi ya nih. Ini saya tutup teman-teman. Saya tutup pakai full, saya tutup ini semua. Saya tutup full, jadi saya tidak memakai ventilasi lagi, tidak ada celah. Semua saya tutup. Bahkan pakai lakban ini bulat. Di dalam terpal ini juga ada gabus lagi ya untuk menutupnya, jadi saya lapis pakai terpal lagi. Kemudian ini ventilasi ini juga saya tutup ini. Ventilasi ini saya tutup. Ini lantai bawah ya, lantai paling bawah. Kenapa saya tutup? Karena nanti saya jelaskan setelah saya naik ke lantai kedua ya. Itu lantai 2 saya tutup juga itu ventilasinya. Sampai lantai 3 saya tutup. Jadi saya hanya sisakan LNB saja untuk ventilasi. Saya sisakan LNB saja untuk ventilasi. Kemudian untuk pencahayaan ya, coba akan kita tutup ini pintu. Kita tutup. Kita tutup dulu pintunya. Tutup dulu. Ini pencahayaannya teman-teman. Pintu sudah tertutup. Pencahayaannya begini. Nah, ini senter saya matikan nih. Sangat gelap sekali ya. Bahkan sirip tidak terlihat ini teman-teman. Gelap, sirip tidak terlihat. Hanya lar saja yang terlihat, sayu-sayu seperti itu. Nah, tuh lar ya. Lar. Jadi posisinya gelap seperti ini. Nah, ini sangat ideal sekali untuk walet bersarang ya di lantai paling bawah ini. Ada juga teman-teman yang terang ada waletnya ya, itu mungkin ada juga, cuma tidak semua ya, hanya sebagian saja, jarang kita temui. Ada cuma jarang kita temui. Yang paling dominan sering disarangi walet ada yang gelap seperti ini. Oke, kita akan lihat ventilasi lantai ke atas, lantai 2 gimana. Setelah itu saya akan menjelaskan kenapa ventilasi ini saya tutup. Terus saksikan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di lantai 2 ya. Ini sudah full kotoran walet. Sangat tebal, sudah lama tidak saya bersihkan. Ya Allah. Nanti mungkin setelah ini saya bersihkan lah. Full sudah. Salah kotoran walet. Sudah merata ya. Sudah merata. Dari depan sampai belakang nih teman-teman. Jadi saya lanjut. Ini ventilasi saya juga sudah saya tutup. Sama seperti di bawah. Saya lapisi menggunakan styrofoam, plywood, kemudian saya tutup lagi dengan terpal. Sama sebelahnya. Saya tutup juga dengan terpal. Ventilasi saya ini yang memanjang ini. Kenapa saya tutup? Mungkin karena ini ya. Ini saya jelaskan ini. Nah, saya jelaskan di sini dulu sebentar. Nanti kita kembali ke gedung walet kita ya. Jadi begini. Ini gedung walet. Kemudian ini ventilasi. Ini ventilasi. Dia ada banyak ventilasi ya di sini ya. Ada banyak ventilasi.
uh, ini air ya, berupa baskom, bisa kolam, bisa baskom. Kemudian kita harapkan supaya gedung kita ini lembab, maka air ini akan menguap menjadi partikel kecil-kecil, menguap, berharap gedung kita ini lembab dan mendapatkan suhu yang ideal. Tetapi karena adanya ventilasi, kita kembali ke fisika zaman dulu ya, zaman sekolah dulu. Angin datang dari sebelah sini, langgap datang dari sebelah sini. Ya, angin datang dari sebelah sini, datang dari sebelah sini, datang dari sebelah sini. Itu dia masuk akan berputar, dan dia akan keluar lagi lewat ventilasi sebelah. Terus seperti ini, masuk, berputar, masuk, berputar, masuk. Jadi uap ini tadi habis teman-teman, partikel-partikel kecil ini tadi habis. Sementara hawa atau angin yang datang ini hawanya panas, jadi keluar. Jadi di dalam ini hawanya tetap hawa dari luar. Suhunya di sini misal sekian, di sini paling selisih cuma sekian ya. Jadi hawanya hampir sama dengan di luar. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi waktu saya masih menggunakan ventilasi dan menggunakan banyak baskom ya, di sini dulu banyak baskom, itu hawa di RBW saya ini panas teman-teman, panas sekali. Karena itu tadi ya, dorongan angin dari luar membuang hawa dingin keluar lagi. Filosofinya seperti ini teman-teman. Seperti bok ikan itu ya, bok gabus ikan itu, tahu kan teman-teman, bok gabus styrofoam yang untuk menyimpan ikan itu ya. Itu kalau kita taruh es batu di dalamnya, kemudian kita tutup rapat, maka dia akan menyimpan dingin teman-teman. Dia akan menyimpan dingin. Beda kalau bok itu kita lubangi. Nah, makanya bok itu harus ditutup rapat ya, supaya hawa dingin itu tidak keluar. Begitu juga dengan RBW saya ini. Kenapa saya tutup? Karena saya berharap hawa dingin malam itu yang masuk dari LNB tidak keluar didorong oleh angin dari luar ya teman-teman ya. Memang dia panas nanti sekitar jam 5 dan jam 6. Tidak lama. Tidak juga panas lah, cuma hangat-hangat gimana gitu. Sekitar jam 5 dan jam 6. Kemudian tidak lama ketemu malam lagi. Jadi proses dia ketemu malam itu cepat ya. Jadi malam dia dingin, kemudian pagi dia masih menyimpan hawa dingin, kemudian sore juga dia masih menyimpan hawa dingin. Saya kalau masuk jam 1 ini masih dingin. Begitu saya buka pintu RBW saya ini, langsung keluar itu hawa dingin itu, langsung terkena wajah saya, badan saya terasa sangat dingin itu. Jadi makanya ventilasi ini saya tutup. Nanti dia panas sekitar jam 5 sampai jam 6 ya. Habis itu dia ketemu malam lagi. Karena sifat RBW papan ini dia tidak menyimpan panas. Beda dengan RBW beton ya. Seharian kena panas, dia menyimpan panas, kemudian panas itu masuk ke dalam. Jadi gitu ya teman-teman. Dan juga saya mohon untuk tidak terlalu mengkritik video saya ini ya teman-teman. Saya mohon maaf sekali karena ada juga RBW yang sukses dengan banyak ventilasi dan ada juga RBW yang sukses dengan penutupan ventilasi. Nah, jadi teman-teman tinggal memilah. Itulah saya bilang berkali-kali, pelajari lagi RBW Anda sendiri, maka Anda akan tahu penyakitnya sendiri. Dan juga di dunia perwaletan juga sudah dibagi tentang masalah banyak ventilasi, tentang masalah minim ventilasi, itu sudah dibagi semua. Tinggal kebijakan teman-teman aja memilih mana yang cocok untuk gedung walet teman-teman sendiri. Karena prinsip saya kalau untuk RBW kayu, baiknya ditutup saja, karena sifat kayu itu tidak menyimpan panas teman-teman. Tidak menyimpan panas dari luar ya. Jadi begitu dia kena panas, sebentar dia dingin lagi. Beda sama RBW seng atau RBW beton. RBW seng itu kok terkena panas, dia akan menyimpan panas ya. Namanya besi ya. Begitu juga dengan beton. Untuk RBW baru, saya sarankan, terutama RBW seng ya. Terutama RBW seng saya sarankan untuk tetap memakai air dan juga ventilasi. Saya sarankan sekali untuk khusus RBW seng beton. Oke teman-teman, itu penjelasan singkat dari saya. Mohon untuk tidak dikritisi karena kita saling berbagi. Dan juga ilmu sudah dibagikan semua dengan rekan-rekan konsultan lainnya. Tinggal kita yang memilah sendiri. Jadi menurut saya seperti itu aja dulu. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe.
Saya kepingin kayak youtuber lain tuh teman-teman. Tapi kalau nggak di subscribe ya nggak apa-apa juga. Nantikan info-info menarik dari saya selanjutnya karena masih banyak yang harus saya bagikan kepada teman-teman. Jika ini tidak bermanfaat ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi jika ini bermanfaat ya alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, begitu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yang lupa teman-teman. Saya biasanya kalau masuk RBW, saya lupa ini. Saya biasanya bakar gaharu ya. Gaharu asli. Ini fungsinya bukan untuk yang mistis-mistis, bukan. Bukan untuk parfum juga bukan ya sebenarnya gaharu ini ya. Banyak sih yang tidak percaya tentang aroma gaharu ini. Parfum yang RBW anti parfum lah, saya nggak percaya. Saya biasanya kalau masuk bakar gaharu asli ya. Saya bakar. Nah itu, nih, itu ada seperti minyak-minyaknya ya. Ini wangi sekali nih baunya. Kenapa saya bakar gaharu ini? Karena gaharu itu nggak usah juga banyak ya, bakarnya sedikit aja lah cukup. Diasap-asapi, kemudian di lantai 2 juga diasap-asapi. Kenapa saya bakar gaharu? Saya juga anti parfum sebenarnya, saya paling anti parfum. Karena gaharu ini pertama kita bakar dia akan wangi. Kemudian lama-lama saat tertutup dia akan tercampur dengan bau amoniak kotoran walet. Bau amoniak kotoran walet lama-lama jadi harumnya itu hilang, dia akan berubah seperti apa ya baunya itu ya? Seperti air liur basi gitu loh. Sarang walet kan baunya seperti itu ya, bau liur-liur basi gitu. Nah, jadi aroma gaharu ini kalau sudah lama-lama di dalam gedung tercampur dengan amoniak bau kotoran walet, dia akan menyerupai bau liur, teman-teman. Bau liur, saya senang. Jadi kalau saya bakar itu lama-lama seperti seakan-akan gedung saya ini baunya bau liur walet. Walaupun ini tidak wajib ya, tidak wajib ini sebenarnya. Tapi ini menurut saya karena saya senang sih. Tidak tahu juga menurut teman-teman. Yang jelas saya senang pakai gaharu asli ya, bukan gaharu parfum, gaharu asli. Oke, begitu aja teman-teman. Saya lupa mengabari kemarin-kemarin ya. Oke. Tidak ada air sama sekali. Kemudian ini juga tidak ada airnya. Sudah kosong. Tuh. Sudah lama sekali tidak ada airnya. Bahkan dulu di bawah void saya ini dulu kolam teman-teman. Ini kolam ini dulu. Sekarang saya sudah keringkan.